ومن سماء اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة إلى رسنا أبي وأصول وفروع وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman mutalaziman bidawa'i mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Hukiya anna al-'arifa billahi ta'ala Abul Husain An-Nuri su'ila an masail faltafata yaminan wa shimala thumma atraka sa'atan thumma rafa'a ra'sahu wa ajaba bijawabin sahihin fasu'ila an iltifatihi faqala sa'altu malakal yamini falam yujibni thumma malakal shimali falam yujibni fasa'altu qalbi fa akhbarani bima ajabtu bihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Sama-sama kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminanci Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Kami muliakan, kami hormati Al-Habib Ali Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, Al-Habib Taufiq As-Saggaf, wa para habaib, para asatid dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita diberikan sehat wal afiah sehingga kembali berkumpul di masjid yang mulia ini. Hukiya dikisahkan an-arif billah, ada seorang arif billah bernama Abul Husain An-Nuri. Kisah ini masih berkaitan tentang orang-orang yang telah diberikan cahaya ilham di dalam hatinya. Abul Husain An-Nuri pernah su'il an masail, pernah ditanya beberapa masalah. Faltafata yaminan wa shimala, maka beliau menoleh ke kanan dan ke kiri. Thumma atraka sa'atan,
Kemudian beliau menundukkan pandangan atau kepalanya sa'atan, dalam waktu sesaat. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya. Wa ajaba, dan beliau memberikan jawaban bijawabin sahihin, dengan jawaban yang benar, sahih. Fasu'ila an iltifatihi, maka ditanya beliau tentang beliau menoleh ke kanan dan ke kiri ketika ditanya. Faqal, beliau mengatakan, sa'altu malakal yamin falam yujibni. Tadi saya menoleh ke kanan, saya bertanya ke malaikat yang ada di sisi kanan. Falam yujibni, tapi dia tidak bisa memberikan jawaban. Tsumma malakas shimali, kemudian saya bertanya ke malaikat yang ada di sisi kiri. Falam yujibni, namun malaikat yang ada di sisi kiri pun tidak bisa memberikan jawaban kepadaku. Fasa'altu qalbi, maka tatkala aku menundukkan pandangan, aku sedang bertanya kepada hatiku. Fa akhbarani bima ajabtu bihi, maka hatiku mengabarkan padaku jawaban tersebut yang aku berikan jawaban itu kepadanya. Nah, ini kisah yang hampir sama dengan Al-Imam Romli, ya, yang dimana mereka bertanya kepada hati mereka sesuai sabda Rasul, istafti qalbak, mintalah fatwa di dalam hatimu. Namun ini tidak semua orang diberikan anugerah tersebut. Yang pasti kita disuruh belajar. Secara zahir umat Islam diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk jangan mengharapkan sesuatu yang tidak umum, ya. Tapi syariat memerintahkan kepada kita, dan bahkan ilmu yang wajib, menuntut ilmu pun menjadi wajib, yaitu kita diperintahkan untuk belajar. Tidak perlu cari yang aneh-aneh, ya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, man lam yadhuk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla jahli tula hayatihi, wa man fata at-ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang tidak pernah merasakan hinanya menuntut ilmu dalam waktu sesaat, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidup. Dan siapa yang di masa mudanya tidak digunakan untuk belajar, maka takbir kepadanya 4 kali, dia sudah mati. Nah, ini yang harus kita amalkan. Dan jangan sibuk mempelajari hal-hal yang tidak manfaat. Misalnya mempelajari tentang perselisihan para ulama, itu membuang waktu. Mempelajari masalah-masalah perdebatan, jidal, sekedarnya saja. Maka Imam Ruslan mengatakan yang dikejar 3 ilmu yang wajib tadi. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa zahiril ahkami fis sana'i wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami, yaitu ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak. Itu yang wajib. As-Sayyid Muhammad atau Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Ahdal dalam kitabnya Ifadatu Sadati, ya,
al-umad bi taqriril ma'ani nazmi Zubat, beliau mengatakan yang wajib itu dalam ilmu akidah yang disebut ma'rifatul ilah atau ma'rifatullah, itu bukan mengenal Allah secara zat, bukan mengenal Allah secara zatnya Allah, karena tidak akan mungkin makhluk bisa mengenal Allah secara zatiahnya. Tapi beliau katakan bahwa yang dimaksud dalam Nazm Zubat, awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqan, awal yang wajib bagi seseorang mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Yang dimaksud itu mengenal sifat wajibnya, sifat mustahilnya, dan sifat jaiznya. Ini sesuai dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, sebab itulah menuntut ilmu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang dimaksud ilmu di situ yang wajib adalah ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu akhlak, atau dikenal dengan tasawuf al-akhlaki. Kemudian musannif melanjutkan, al-birru ma itma'annat sakanat ilaihi wa fi nuskha alaihi an-nafs wa itma'anna ilaihi al-qalbu. Dzakara dzalika ba'da ma qablahu li ta'kid li'anna tuma'ninatal qalbi min tuma'ninati nafs. Kebaikan itu jika dilakukan, Nabi katakan, jiwa menjadi tenang dan hati menjadi tenang. Di sini Nabi sebutkan ketenangan, yang pertama jiwa menjadi tenang, yang kedua hati menjadi tenang. Zakara dzalika ba'da ma qablahu li ta'kid. Nabi menyebutkan ketenangan jiwa kemudian ketenangan hati itu sebagai apa? Penegasan bahwa sesungguhnya jika hati ini tenang, maka jiwa juga tenang. Tidak bisa dipisahkan. Orang yang jiwanya tenang, pasti hatinya tenang. Orang yang hatinya tenang, pasti jiwanya juga tenang. Dalam Al-Quran disebut dengan zikir, ya. Ala bidzikrillah. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu tatmainnul qulub. Hati menjadi tenang. Nah, dikaitkan antara hati dan jiwa di dalam hadis ini sebagai pernyataan bahwa sesungguhnya jiwa dan hati ini berada di satu tempat yang namanya as-sudur. Makanya dalam hadis Nabi katakan juga dalam redaksi, ketenangan di dalam sudur. Sudur itu dada. Jiwa tempatnya di situ, hati juga tempatnya di situ. Imam Ghazali mengatakan dia punya konektor penghubung. Orang yang sakit jiwa, kalau dalam bahasa tasawuf juga hatinya sakit. Orang yang hatinya sakit, jiwanya juga sakit. Makanya kalau ada orang kena penyakit hati, dalam definisi kajian ilmu tasawuf, iri hati, dengki, apalagi ria, sombong, bangga diri. Dalam kajian ilmu tasawuf, dia bukan hanya kena penyakit hati, tapi saat ini juga jiwanya juga sakit. Jiwanya juga sakit. Makanya penyakit-penyakit semacam ini, efeknya itu bisa berdampak dengan apa? Zohir kita. Orang yang dalam hatinya itu banyak penyakit hati, maka dia kena satu penyakit namanya maradul ain, penyakit mata. Orang ternate bilang mata panas. Lihat orang, lihat anak kecil sakit. Lihat orang bisa kena sakit, penyakit. Dia menularkan penyakit yang ada di hati. Itu orang, dia menyimpan banyak sekali penyakit hati, bukan hanya satu. Dan sudah tertanam cukup lama dalam hati, sehingga keluar lewat pandangan mata.
Itu dalam doa ada tuh berlindung dari penyakit ain. Ya Allah, aku berlindung padamu dari penyakit ain. Jadi dia punya konektor dari hati ke jiwa, jiwa ke fisik. Akal juga demikian. Nah, jadi kuncinya di hati. Kalau hati ini sehat, hati ini tenang, hati ini baik, maka jiwa jadi baik, akal jadi baik, fisik pun jadi baik. Ada satu ulama umurnya sampai 160 tahun, giginya utuh, masih bisa ngajar, masih bisa baca, masih bisa mengarang kitab, bahkan masih menjabat sebagai hakim. Namanya Imam Abu Suja'. Ditanya resep beliau bisa panjang umur dan sehat, beliau mengatakan, saya dari usia masih anak-anak sudah menjaga tubuh saya dari dosa, maka di masa dewasa Allah jaga tubuh saya dari penyakit. Makna al-jawarib itu bukan hanya fisik yang dijaga, tapi juga hati. Wal ismu ma haka fi nafs. Demikian juga dosa itu membuat keguncangan di dalam jiwa. Wa taraddada fi sadr. Nah, di sini Nabi gunakan lafaz bukan hati lagi, tapi dada. Karena Nabi ingin menyebutkan ismul makan. Ismu makani nafsi wa ismu makanil qalbi. Nabi ingin menyebutkan nama tempat bagi hati dan juga jiwa. Jadi jiwa dan hati ada di dada. Orang-orang sufi kalau sholat, bagian jarinya itu diletakkan di bawah puting sebelah kiri. Kenapa demikian? Diyakini oleh golongan asfiya, di situ adalah makan ruh, tempatnya ruh, tempatnya hati. Dan ini as-sadr di sini selain juga tempatnya ruh, tempatnya hati, tempatnya nafsu, juga ada ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan istilah wi'a. Inna lillahi wi'aan fil ardi. Sayyidina Ali mengatakan sesungguhnya Allah memiliki wi'a di bumi. Wi'a artinya wadah. Di mana letak wi'a tersebut? Imam Ali mengatakan di hati manusia. Apa fungsi wi'a? Nazrullah, pandangan Allah. Jadi Allah ketika memandang seorang hamba, yang dipandang pertama kali bukan fisik, tapi wi'a tersebut yang ada di hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat fisik kalian, bentuk kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Bukan berarti fisik tidak dipandang, enggak, dipandang juga. Tapi yang pertama kali Allah memandang, Allah lihat adalah hati kita. Setelah itu baru fisik. Jadi salah juga kalau fisik itu tidak penting. Buktinya Nabi mencontohkan kesunahan menggunakan pakaian berwarna putih misalnya. Itu pakaian terbaik kalian. Berarti Nabi juga memperhatikan masalah fisik. Kemana-mana Nabi bawa sisir, merapikan rambutnya. Ya, padahal beliau tanpa itu juga sudah rapi. Kemana-mana bawa botol minyak wangi. Padahal tanpa minyak wangi pun keringat beliau sudah wangi. Artinya memberikan keteladanan bahwa agama Islam itu juga memperhatikan masalah zahir. Tapi yang menjadi tolak ukur paling utama, jangan lupakan juga perhatikan masalah hati. Doa ketika bercermin, ya Allah perbagus fisikku ya Allah, sebagaimana kau juga memperbagus hatiku. Atau ya Allah perbaguslah hatiku sebagaimana engkau memperbagus fisikku. Dan diulang kata sadar dan nafs di situ sebagai lita'akid aidan, sebagai penegasan. Di dalam riwayat menggunakan kata law, wa huwa ghayah li mahdzuf, wa taqdiru faltazim al-amala bima fi qalbik. Yang maksudnya adalah lazimkanlah amalan sesuai dengan apa yang ada di hatimu. Wa in aftakan nas ay bi khilafihi, walaupun
seluruh manusia memberikan fatwa kepadamu. Wal ghazab bidzalika al mubalaghah, maksud daripada itu adalah penegasan. Walidha akkadahu biqaulihi wa aftauka lianna fatwa ghairu taqwa wal wara' wa lianna mufti yanzuru li zahir farubbama ya'lamul insanu min nafsihi ma la ya'lamuhul mufti. Kemudian disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang sudah diberikan ilham dalam hatinya, sudah diberikan cahaya dalam hatinya, sekalipun itu berfatwa manusia dan fatwanya itu berbeda dengan bisikan hatinya itu, fatwa yang ada di hatinya itu, maka yang diterima itu adalah fatwa yang ada di hati. Ini kalau orang tersebut sudah mendapatkan tadi ilham atau an-nur fil qalb, cahaya di dalam hati. Inna nur iza dakhala fi sadri insyaraha lahul qalb wan fasah, kata Nabi. Tanda cahaya itu masuk ke dalam hati, dada terasa lapang dan luas. Kemudian sahabat bertanya, apakah ada tandanya wahai Rasul selain dada terasa luas dan lapang? Kata Nabi, tandanya adalah dia tidak tertipu dari dunia dan selalu berfikir tentang kehidupan di akhirat, dan juga dia selalu mempersiapkan dirinya setiap saat sebelum datangnya kematian. Kata Nabi, itu 3 indikator cahaya itu sudah masuk ke dalam dada. Bukan berarti mufti ini ditolak, tidak. Kita yang semacam ini langka, orang-orang yang memang diberikan cahaya itu dalam hati itu langka. Di kalangan sahabat saja tidak semua diberikan itu. Makanya Nabi berbicara sesuai keadaan orang. Ada beberapa sahabat seperti Wabisa ibn Ma'abad, nah, Nabi tahu dia punya cahaya di hati. Makanya ketika bertanya tentang hukum kebaikan, Nabi bilang tanya hatimu. Tapi hadis ini kan tidak berlaku ke semua orang yang mereka hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Karena likulli syai'in maziyah, setiap orang itu punya keistimewaan tersendiri. Mungkin si A punya keistimewaan ini, si B tidak punya. Tapi si B punya keistimewaan yang si A tidak punya. Begitu. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kan yukallimun nas bi ahwalihim. Beliau berbicara kepada orang yang beliau ajak berbicara, itu beliau tahu kejiwaannya, isi hatinya, wataknya, perilakunya, sehingga bahasa yang beliau sampaikan disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Ada satu contoh, misalnya satu orang datang menemui Nabi, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta wasiat, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul tolong berikan wasiat kepada saya. Apa jawaban Nabi? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah. 3 kali diulang-ulang. Kalau kita memahami ini kalimat, sebenarnya tidak ada hubungan antara wasiat dan jangan kamu marah. Harusnya kalau disampaikan wahai Rasul, seperti hadis lainnya tentang wasiat. Abu Hurairah mengatakan, Ausani khalili bi thalathin. Nabi memberikan wasiat kepadaku 3 hal. Yang pertama, siam thalathati ayyam inda kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulan. Ayyamul bid. Yang kedua, rakaatai duha, 2 rakaat salat duha. Wasiat yang ketiga, an utir qabla an anam. Saya salat witir sebelum tidur. Nah, ini kan cocok wasiatnya. Betul tidak? Nabi, tolong berikan saya wasiat. Nabi katakan, wasiat saya kepadamu 3. Ya, untuk mudah dipahami bahasanya seperti itu. Wahai Abu Hurairah, wasiat yang saya berikan kepadamu 3. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid. Yang kedua, 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, salat witir sebelum kamu tidur. Ini wasiat. Tapi konteks hadis yang tadi, wahai Rasul, tolong wasiatkan kepada saya atau berikanlah saya wasiat, jangan kamu marah. Jangan kamu marah.
Jangan kamu marah. Ini bukan wasiat, ini nasihat. Kok bisa yang datang minta wasiat, Nabi jawabnya dengan apa? Nasihat. Karena Nabi tahu kejiwaan orang ini. Sampai Nabi tahu juga, padahal orang ini Nabi tidak kenal secara personal, secara pribadi tidak kenal. Tapi pertama kali Nabi bertemu, Nabi sudah bisa menerawang bahwa yang pertama dia ini punya jabatan sebagai hakim di sukunya, sebagai hakim. Dan orang ini emosional, pemarah. Beberapa kasus diputuskan dalam keadaan emosi. Nah, orang kalau memutuskan sesuatu dalam keadaan marah, maka keputusannya itu tidak objektif, pasti akan keliru. Sehingga Nabi SAW tahu dampak yang sangat buruk, apalagi dia menjabat sebagai seorang hakim, dan hakimnya ini pemarah. Maka beberapa kasus yang akan menjadi tidak objektif, sebab keputusan dia didasari oleh emosi dan kemarahan. Maka Nabi katakan, kamu jangan marah, kamu jangan marah. Yang bertanya ini pulang dia merenungkan, oh maksudnya Rasul mungkin saya ketika memutuskan satu perkara tidak boleh marah. Saya menjabat sebagai hakim. Akhirnya dia berubah, dia memperbaiki emosinya, dia menjadi hakim yang baik. Nah, ini luar biasanya, hanya dengan 3 kalimat itu tersebut bisa kita teruraikan masalahnya ini menjadi panjang, berkaitan dengan masalah memutuskan hukum, berkaitan dengan masalah personal seseorang, emosional. Padahal Nabi tidak pernah mengenal secara pribadi orang tersebut. Nah, ini mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mufti ini Imam Nawawi menyebutkan memiliki beberapa syarat menurut Imam Nawawi. Yang pertama disebut sebagai mufti kaunuhu mukallafa. Orangnya itu mukallaf. Mukallaf itu beragama Islam, akalnya sehat, sudah dewasa, haddul bulugh. Itu namanya mukallaf. Artinya kalau anak kecil sekalipun dia pandai, dia belum balik, gak bisa jadi mufti, tidak bisa mengeluarkan hukum. Kemudian muslimah, ya tentu orang muslim, thiqatan ma'muna, orangnya dipercaya, jujur, gak ada mufti tukang bohong, gak bisa. Mufti itu dipercaya oleh umat. Thiqatan ma'muna, ya, thiqah dan ma'muna, dipercaya dan juga diyakini punya kapasitas dan kemampuan. Thiqatan ma'muna. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, na'am, mutanazzihan an asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Nah, orangnya ini terjaga dari perbuatan fusuk, terjaga dari perbuatan fasik, kefasikan, perbuatan dosa itu kita lihat terjaga beliau. Bukan berarti tanpa kesalahan, tidak. Artinya secara keseluruhan waktunya itu diisi dengan kebaikan, ketaatan, bukan dengan maksiat. Dan wa khawarimul muru'ah, kata Imam Nawawi, dia mampu menjaga kehormatan diri. Ya, misalnya mufti, ada mufti ini nongkrong pinggir jalan, merokok, minum kopi, angkat kaki. Sekalipun dia berilmu, muru'ahnya rusak, gak boleh jadi mufti. Dia harus berada di tempat-tempat yang layak dan terhormat. Ini tidak sembarangan. Bahkan Imam Bukhari mengatakan kalau dia makan dalam keadaan berdiri dan minum dalam keadaan berdiri, dihapus dia sebagai periwayat hadis, walaupun hanya 1 kali. Ini standar Imam Nawawi. Kemudian
Faqih nafs, paham tentang ilmu fikih, paham tentang dirinya dan juga ilmu fikih. Karena mufti itu berkaitan dengan masalah hukum, orang yang layak untuk mengeluarkan hukum Islam, namanya mufti. Imam Syafi'i mengatakan, innal faqiha huwal faqihu bi fi'lihi, laisal faqihu bi nutqihi wa maqalih. Ahli fikih yang sesungguhnya itu dengan amal. Bukan ahli fikih itu hanya sekedar mengucapkan dan omongan saja. Maqalih. Kemudian salimah dhihni, selamat akalnya, tidak pikun, masih sehat akalnya. Salimah dhihni. Nah, Rasid al-fikr, akalnya selamat, pikirannya juga masih bisa digunakan berfikir. Ada satu ulama besar di Maroko, Al-Imam Al-Habib Al-Sayyid, Al-Habib Al-Sayyid Al-Mutafannin Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari Al-Hasani, jadi istilahkan Al-Sayyid Al-Hasani. Beliau ini pernah di akhir-akhir usia sakit, bawa berobat ke Amerika. Sampai di Amerika berobat. Waktu itu ulama-ulama banyak yang datang ke Amerika untuk menjenguk beliau. Beliau juga sudah sepuh. Di saat sakit beliau, waktunya tetap makmur dengan belajar. Bahkan ulama-ulama besar itu hadir menjenguk beliau. Di waktu itu beliau mengatakan, saya akan diktekan hadis kepada kalian. Ini dalam keadaan sakit, di rumah sakit, kumpul ulama, beliau dikte itu hadis dari hafalannya. Dalam keadaan sakit 12.000 hadis. Nah, kita sehat juga gak bisa. Itu masih keadaan sakit, beliau dikte hadis 12.000 hadis Nabi Muhammad SAW. As-Sayyid Abdullah. Nah, salimah zihni, masih selamat akalnya, masih bisa berfikir. Nah, para ulama itu insya Allah terhindar dari penyakit pikun. Belum ada sejarah ulama-ulama besar itu di masa tua pikun, karena otaknya sehat, tiap hari digunakan menghafal. Menghafal itu olahraga otak. Kiai Haji Maimun Zubair umurnya sudah lebih dari 80 tahun, masih bisa menghafal. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, saya dapat info setiap hari Jumat itu rutin mengulang hafalan beliau. Abu Syuja 160 tahun umurnya, masih bisa mengeluarkan fatwa, masih bisa menghafal, masih bisa membaca. Wa kathir minal a'immah, di usia senja, Abu Soleh, periwayat hadis yang sangat tua usianya, masih mampu meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, karena akalnya sehat. Itu. Ada Al-Imam Abu Bakar namanya, seorang ulama namanya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud, putra dari Imam Abu Daud yang terkenal pengarang kitab Sunan Abi Daud yang lahir tahun 202 Hijriah. Beliau memiliki anak ulama besar juga namanya Al-Imam Abu Bakar. Al-Imam Abu Bakar. Satu waktu dia jalan di satu tempat, para penuntut ilmu meminta kepada Imam Abu Bakar meriwayatkan hadis. Mereka ingin mencatat. Al-Imam Abu Bakar mengatakan, saya tidak bawa kitab. Kemudian dikritik beliau, masa engkau punya ayah ulama besar ahli hadis Abu Daud masih meriwayatkan hadis pakai buku? Ayahmu itu orang alim besar dalam ilmu hadis, hadis dihafal.
Al-ilmu fi sudur laisa fi sutur, kata pepatah. Ilmu itu di dalam dada, bukan di kitab atau di tulisan. Akhirnya Al-Imam Abu Bakar mengatakan, baik, sekarang kalian tulis hadis saya riwayatkan. Diriwayatkan hadis itu. Dapat 30.000 hadis. Dari hafalannya 30.000 hadis, 30.000, 6 hadis. Salasuna alf. Maksud beliau bawa kitab, tadi beliau katakan saya tidak bawa kitab, bukan berarti beliau tidak hafal. Artinya beliau mau berhati-hati dengan hadis Nabi. Mungkin kalau lewat hafalan ada beberapa hadis yang salah atau ada yang kurang. Kalau pakai kitab kan sudah tertulis. Tapi bukan berarti tidak dihafal. Beliau hafal itu, dikasih setoran ke mereka itu yang minta untuk didiktekan itu 30.000 6 hadis. Oh, itu kalau tulis berapa lama itu? Itu putranya Abu Daud, namanya Imam Abu Bakar. Hebatnya setelah ditulis itu 30.006 hadis tadi, orang-orang yang mencatat hadis itu mencocokkan hadis tersebut dengan kitab beliau. Subhanallah, yang salah hanya 6 hadis yang salah, 30.000-nya benar semua. Nah, maksud beliau tadi, saya pakai kitab biar semuanya benar, jangan ada yang salah. Nah, kalau pakai hafalan, ya akhirnya ada yang salah, 6 gitu. Nah, dikoreksi lagi. Nah, itu Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Daud. Nah, para ulama seperti itu, teman-teman. Dan mereka tidak gengsi. Ya, syarat tadi mufti, akalnya sehat, pikirannya masih baik juga. Kemudian husnul tasarrufi wal istinbat mutaqayyidha, bergaulnya baik, akhlaknya baik. Ya, mufti interaksinya baik dengan orang. Kemudian mampu mengistinbat hukum. Ini syarat mufti menurut Imam Nawawi. Ada di kitab beliau, namanya kitab Adabul Mufti wal Mustafti. Ini judul yang sama juga ditulis oleh Al-Imam Ibnu Salah di salah satu kitabnya juga tentang adab mufti dan mustafti, juga kitab karya Imam Syatibi. Nah, para mufti ini mereka itu lebih takut mengeluarkan fatwa dibanding mereka gampang mengeluarkan fatwa. Artinya apa? Memilih mendingan fatwa itu jangan keluar. Kalaupun keluar dalam keadaan memang sudah sangat terdesak untuk maslahat umat, maka sifat gengsi itu dihilangkan oleh ulama-ulama yang levelnya sudah mencapai mujtahid ataupun mufti. Saya teringat ada, dan ini mungkin bisa kita belajar dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik di zaman itu dikenal sebagai imam besar di kota Madinah Al-Munawwarah, menjadi barometer ilmu agama Islam. Bahkan Nabi sudah memprediksi jauh-jauh hari. Ya. Nabi mengatakan hampir-hampir di zaman itu orang-orang pergi ke kota Madinah untuk belajar kepada seorang alim di kota Madinah. Imam Syafi'i mengatakan itu adalah Imam Malik. Pernah disodorkan beliau 40 pertanyaan tentang masalah agama. Beliau menyatakan la adri. Oh, saya tidak tahu. Allahu a'lam. Yang artinya saya tidak tahu. Dari 40 pertanyaan beliau katakan itu 36 pertanyaan. Dari 40 pertanyaan. Bukan beliau tidak paham, tidak. Tapi beliau saking hati-hatinya dengan mengeluarkan fatwa. Takut. Dikatakan oleh Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud, man afta bi kulli ma yus'alu anhu fahuwa majnun. Siapa yang berfatwa atas seluruh pertanyaan yang diberikan kepadanya, dia orang gila. Artinya semua pertanyaan dari berbagai fan disiplin ilmu, tidak mungkin semuanya dia bisa paham. Apalagi bukan bidangnya, menjadi rusak. Kalau bidang agama, bahas agama, keahlian. Yang dokter bahas kedokteran. Jangan kedokteran bahas agama.
Yang agama bahas ilmu kedokteran. Itu yang Nabi katakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah. Kalau perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, kata Rasul Muhammad SAW. Ya, Imam Malik takut dan hati-hati. Karena ada ancaman juga, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samawati wal ard. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berfatwa tentang hukum tanpa dasar ilmu, maka semua malaikat yang di langit dan di bumi akan melaknatnya. Nah, sehingga itulah yang membuat ulama terdahulu sedikit sekali mengeluarkan fatwa. Kalaupun mereka berfatwa, itu mereka sudah betul-betul menyeleksi apa yang mereka sampaikan lewat hukum tersebut. Ada gelar dalam ilmu hadis al-hakim. Al-hakim artinya apa? Man ahata bisunnah walam yufti illa yasira. Orang yang sudah menguasai hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum, tapi fatwa yang dikeluarkan sangat sedikit. Maka dikenal satu imam ahli hadis namanya Al-Imam Al-Hakim Naisaburi, yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah gitu. Nah, tugas mufti itu. Ulama menyusun beberapa kitab tentang masalah fatwa. Kalau kita lihat banyak sekali ulama-ulama yang mereka mengeluarkan fatwa untuk maslahat umat. Itu sudah konsekuensi seorang mufti. Jadi mufti ini selain mengeluarkan hukum juga memberikan solusi dari masalah. Makanya mazhab itu banyak. Seorang mufti di dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah karya Sayyid Alwi bin Ahmad As-Sagaf, juga Al-Fawaid Al-Madaniyah karya Syekh Muhammad Amin Al-Madani, juga dalam kitab Faraidul Faraid fi Ikhtilafil Gaulain li Mujtahid Wahid karya Imam Al-Munawi, juga disebutkan dalam kitab Al-Imam As-Samhudi berjudul Al-Iqdul Farid fi Ahkami Taqlid. Ya, dari 4 kitab ini disimpulkan bahwa sesungguhnya mufti ini sebenarnya tidak perlu bergantung kepada satu mazhab. Karena mufti walaupun secara resmi dia mazhab, karena mufti biasanya satu mazhab. Ada mufti Syafi'i, ada mufti Maliki, mufti mazhab Syafi'i, mufti mazhab Maliki, mufti mazhab Hambali. Memang secara resmi dia berpegang dengan satu mazhab. Tapi yang dimaksud di sini, mufti ini juga punya wawasan dengan mazhab-mazhab yang lain. Sehingga apa? Bukan hanya dia mengeluarkan hukum, tapi juga melihat kondisi yang nanti bisa dia keluarkan hukum dari pendapat mazhab yang lain untuk mencocokkan dengan kondisi yang memberikan maslahat yang lebih besar bagi orang yang meminta fatwa. Makanya Sayyid Muhammad Jamaluddin dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, juga Imam Syatibi dalam kitab fatwa beliau itu menyebutkan hal tersebut. Maka ulama dulu kebanyakan mereka berfatwa bukan hanya dengan satu mazhab. Misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenal sebagai seorang sufi, tapi beliau juga adalah seorang ulama yang ahli fikih. Wa kana yufti ala madhab al-Hambali wal madhab al-Syafi'i. Beliau berfatwa menggunakan madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Padahal secara resmi beliau itu condong ke madhab Hambali. Beliau bukan ulama mazhab Syafi'i. Tapi tadi tugas mufti bukan hanya sekedar mengatakan ini haram, selesai, ini halal, tapi dia lihat keadaan orang tersebut. Dalam kondisi tertentu dia bisa mengutip pendapat mazhab yang lain. Contoh misalnya ada seorang wanita tulang punggung. Ini kejadian di Jakarta. Dulu guru saya yang menyampaikan ilmu tersebut kerja di salah satu perusahaan lah. Orangnya ini, perempuan ini masih muda, tapi ayah ibunya sudah meninggal. Dia punya adik, ada 3 orang laki-laki masih kecil.
Dia sekolahkan adik-adiknya, semua dari dia. Dan dia wanita yang memang menjaga aurat, menggunakan jilbab yang panjang. Dia sudah kerja di satu tempat itu yang memang gajinya itu dia gunakan untuk menghidupkan adik-adiknya. Tapi tempat kerja itu harus buka hijab, harus buka jilbab. Itu jadi beban moralnya dia. Dia tidak mau seperti itu, tapi keadaan. Ditanyalah kepada salah satu ulama, kalau hanya kitab tugas seorang mufti, jadi mufti dalam tanda kutip bukan hanya jabatan resmi mufti ya. Mau dia ustadz, kalau sudah berani keluarkan fatwa, dia punya tanggung jawab yang sama dengan mufti. Karena sama-sama mengeluarkan hukum. Akan tetapi kalau mufti itu secara formal. Kalau pengajar yang mengeluarkan hukum, itu yang non formal. Tapi beban tanggung jawabnya sama, sama-sama mengeluarkan hukum Allah. Maka sang guru ini mengeluarkan fatwa, gak boleh buka hijab, haram. Keluar saja dari situ. Terus adik-adik saya bagaimana? Dikatakan, oh takut sama Allah, nanti Allah yang kasih rezeki. Ternyata dia kurang puas ini perempuan. Datang ke satu ulama, mengatakan apa? Oh di dalam kitab memang haram buka aurat haram. Tapi kan kondisi antum yang satu-satunya menafkahi mereka, kecuali ustadz itu mengatakan haram, kamu keluar, nanti adikmu sementara saya yang tanggung. Itu tidak apa-apa. Tapi ustadz juga kan nggak berani begitu. Berarti hanya mengeluarkan hukum, tidak memberikan solusi. Nah ulama yang kedua mengatakan, kamu sementara kerja di situ karena kamu yang menghidupkan adik-adikmu. Tapi kamu minta sama Allah agar Allah berikan pintu rizki yang halal, yang kamu kerja bisa berhijab di situ, bisa ibadah di situ, dan gajinya lebih besar. Jadi selesai kamu sambil kerja, usaha lamar di tempat lain. Insya Allah Allah akan bantu. Betul, dia dapat tempat kerja yang gajinya 2 kali lipat, dan bisa ibadah, bisa hijab, bahkan terakhir dihajikan, diumrahkan. Berarti ulama ini dia bukan sekedar mengeluarkan hukum, tapi dia membaca kondisi orang tersebut. Dia juga harus memberikan solusi. Itu tugas mufti. Makanya kalau membaca kitab fatwa, semua ulama-ulama besar itu punya kitab fatwa. Mereka sudah layak mengeluarkan fatwa. Misalnya Imam Nawawi punya kitab fatwa, Imam Ibn Hajar Al-Haytami juga memiliki kitab fatwa, bahkan As-Suyuti punya kitab Al-Hawi lil Fatawa, Imam Syatibi juga memiliki kitab fatwa, Imam As-Subki ya disusun oleh anaknya Tajuddin As-Subki, ayahnya namanya Taqiyuddin As-Subki. Kumpulan fatwa sang ayah dikumpulkan oleh sang anak, jadi kitab fatwa. Ibnu Taimiyah pun punya kitab kumpulan fatwa. Jadi fatwa itu dia mengeluarkan hukum dan juga memberikan solusi. Makanya rata-rata 2 madhab. Ada Ibnu Daqiq Al-Id berfatwa dengan 2 madhab, madhab Maliki satu, madhab Syafi'i. Ada juga yang dahsyat, namanya Syekh Ad-Damanhuri. Ini istimewa. Beliau berfatwa dengan 4 madhab. Jadi mazhab Syafi'i beliau kuasai, mazhab Maliki kuasai, mazhab Hambali kuasai. Kemudian mazhab Hanafi dikuasai 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Namanya Syekh Damanhuri. Beliau ulama besar di Mesir. Sehingga ulama bingung, beliau ini pakar di bidang mazhab apa? Semuanya kepakarannya sama. Di Syafi'i pakar sekali, Maliki pakar juga, Hanafi pakar, Hambali pakar. Biasanya kalau ulama itu cenderung ke satu mazhab dia lebih kuasai, mazhab lain dia kuasai tapi tidak secara komprehensif. Tapi Syekh Damanhuri ini menguasai 4 itu sama, dan levelnya pakar, namanya Syekh Damanhuri. Dahulu juga ada ulama dia berfatwa lebih dari 7-8 mazhab. Di masa dulu mazhab banyak, bukan hanya 4. Dia mampu berfatwa sampai 7-8 mazhab. Imam Junaid Al-Baghdadi juga berfatwa dengan beberapa mazhab. Nah ini
yang disebut dengan mufti, ya. Kemudian dikatakan di sini mufti yanzuru lidzahir farubbama ya'lamu insan min nafsi ma la ya'lamul mufti. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut membahas tentang alamat kenabian di dalam membedakan yang halal dari yang haram. Allahumma jam'ana hadza jam'an mahmuma wa tafarraqan bari tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakilan mahruma subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.